dalam draft pick-nya, kita akan melihat First pick lagi. ya first pick dari Bigetron. Tiba-tiba ada yang terkena Iron Hook sepertinya. Uts, hilang. Hilang begitu saja. Ini Om Wawa yang narik nih dari bawah. Wey, yang bener nih Om. Mentang-mentang udah ada ini ya. Bisa narik-narik. Teman-teman udah bisa menggambar-gambar. Jangan kayak gitu. Saya besok juga di sini. Oh iya. Jangan salah gambar kamu. Iya. Tenang. Saya ahli sekali untuk hal-hal breakdown seperti ini. Widih. Dan seperti biasa di MPL Arena sudah mulai. Ada euforia teriakan-teriakan yang dimana untuk para pendukungnya dari EVOS Fams, dari Biget Troopers juga sudah mulai menyuarakan dukungan-dukungan yell-yell yang dari tadi sudah mulai terdengar di MPL Arena. Semangatnya udah mulai kebakar, apalagi kalau udah ngomongin masuk ke dalam draft pick. Itu aja tadi kita ngeliat ya di game yang pertama, satu hero diambil langsung teriak. Langsung teriak. Satu hero di ban teriak juga. Kayaknya kalau hero signature kayak langsung wah. Wah, itu langsung kayak bisa membayangi dalam Land of Dawn nanti bakal kayak gimana. Tapi ini dia udah ada Valentina dan juga Faramis pastinya dari EVOS Legends. Sementara Bigetron, Fanny, Ling, Akai. Wan masih ada? Masya Wan-Wan. masih ada? Lalu ada Yip juga yang tadi udah sempat di first pick bahkan. Tetap Wan Atau tiba-tiba akan ada Masya yang akan diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha Nah, pada ya. fase pertamanya. Yang kali ini sepertinya akan ada evaluasi cepat, Nevin, dari di game yang pertama tadi. Oh ya, pastinya harus banyak banget evaluasi sih. Karena bisa dibilang tadi untuk EVOS Legends sendiri, early-nya mereka cukup kesulitan. Oke. Dan ya untungnya mereka bisa mengatasi hal itu dengan baik di area late game-nya. Dan momentumnya berhasil dapetin. Tapi kan kita nggak bisa mengandalkan hal itu untuk terus-menerus ya. Betul. Kita tetap harus coba untuk dapetin objektifnya di early. Dan kali ini ternyata perspektifnya ke arah Cecilion. Wow. Wow. Oke, Julian Masya. Julian Masya ini lepas dua-duanya, Famous juga lepas. Julian Masya. Terlalu banyak hero yang menurut aku masih in charge untuk meng-catch Yves. up ke arah seorang Cecilion Yves salah satunya. Yeah. Aku suka banget pemilihan yang baru saja ingin aku sebutkan juga. Gak cuma ngomongin soal Yves. Ini Juliannya juga bisa in lagi. Termasuk salah satunya Masya yang akan memporak-porandakan atau memaksa antara Batface atau sprintnya terpop out. Kalau enggak ambil dulu Beatrix sih kalau mau. Beatrix Yes. untuk Clover. Beatrix dapat, Julian dapat. Kalau enggak ya udah Julian Masya dulu. Beatrixnya masih bakal bisa menyesuaikan karena masih bakal ada lagi. Wow, oke Beatrix Masya. Oke. Baru mau bilang mau menyesuaikan gak jadi ya. Beatrix bener diambil. Masya dan juga Beatrix yang udah sempat kita bahas tadi bagaimana early domination di laning phase. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah Cloud-nya malah akan diamankan oleh sosok Matt? Karena kita tahu Om, tadi Cloud-nya main banget untuk Clover. Dan zoning yang dia lakukan pun dengan menggunakan Beatrix berhasil memang. Tapi seandainya hal tersebut dimainkan oleh Bigetron Alpha, apa tidak jadi double advantage untuk Cloud-nya di awal game? Yang dimana kita tahu kalau Cloud unggul dari awal itu bakal lebih gampang lagi untuk jump in dominate ke arah depan. Bisa banget. Julian. Bukan Julian, Esmeralda dan Karina. Esmeralda Juliannya berarti ditahan. masih possible untuk bisa diamankan oleh EVOS? Atau Sebenarnya enggak? bisa sih Julian buat lawan Karina ya. Cuma kan kita nggak tahu nih. Karena yang main Tas. Dan Eve juga masih Eve lepas. juga masih ada dan Eve adalah salah satu hero yang bagus banget untuk berhadapan dengan Karina. Tapi asli ya, aku suka banget dengan bagaimana cara permainan New Generation EVOS-nya ini. Karena balik lagi, mereka ini dengan salah satunya Tas yang pernah menjadi runner-up di MDL season yang keempat, champion di MDL season yang kelima, dan bahkan pertama kali muncul melawan Bigetron Alpha di MPL season yang ke-10. Ini mengubah banyak banget konsep permainannya mereka, terutama ngomongin late game. Yang kita tahu late game dari EVOS Legends dulu itu nggak kayak tadi, rapih banget innya. Mereka bisa nge-defense, mereka Defense-nya bisa pelan-pelan nahan. balikin. Siapapun shot callernya, itu yang harus kita cari. Kayak gimana informasi-informasi secara detail sehingga mereka disiplin banget untuk melakukan defense. Ya, itu harus perhatikan juga. Kita udah mendengar bahkan beberapa suara teriakan dari area penonton kali ini. Karena kita udah memasuki ke arah second banning phase-nya juga dengan adanya Eve ini diamankan oleh EVOS Legends. Enak banget untuk menghadapi kalau kita ngomongin head to head dengan seorang Cecilion. Tapi untuk arah banningnya, ini mereka masih bisa ke arah roamer. Tapi gold lane yang jadi prioritas yaitu Popo dan Kupa. Dan ini dia teriakan dari MPL Arena. Oke.
Udah mulai bersuara sepertinya. Saling memberikan sorak-sorak dari bangku penonton Bigetron Alpha dan juga EVOS Legends. Waduh. Oh ini Biget Troopers nih yang lagi bersuara. Dan itulah dia. Para pendukung dari Bigetron Alpha, Biget Troopers. Ya, dan ini achievement dari seorang Bajan yang tadi sempat kita singgung juga ya. Dia pernah mendapatkan first place di MPL season yang keempat, di season yang kelima menjadi runner up, di MPL season yang kelima menjadi juara juga. Iya. Jadi kalau ngomongin prestasi ini dan jam terbang khususnya ya, udah banyak banget. Udah banyak banget karena balik lagi dia juga sempat menjadi salah satu lapisan dari Donkey pada MPL season yang keempat dan juga yang kelima. Yes, dan Balmond Band ini gue suka juga untuk Balmond Band agar Karina lebih mudah nanti ya. Apakah Karina damage kalau bisa gini? masuk? Bisa jadi kalau ngeliat lawannya dua di sini masih Beatrix dengan Yves bisa buat Karina damage. Nggak dikasih. Akan ada hero lain yang muncul untuk saat ini dan inilah dia untuk di dalam bench dari teman-teman EVOS Legends. Udah hadir gelar juga di sana dan Krite yang tadi di game yang pertama bermain. Serta ada tentunya salah satu orang yang dinanti-nantikan oleh para fans di MPL Arena sini. Ah ya, dan ada sedikit Mas data juga. Dean, Mas Dean. Ini ada sedikit data juga. Oke. Gimana sasilan dari seorang Moreno di MDL season yang kelima 3 kali pick tapi untuk win rate-nya hanya 33%. Berarti hanya 1 kali berhasil dapetin kemenangan berbanding 2. Dari 3 permainan ya. Dari 3 permainan. Oke. Dan Cecilian First Pick setelah di nerf nih Om. Kita akan melihat bagaimana perbedaan dari early yang tentunya akan sangat berpengaruh sekali untuk clear wave minionnya Cecilian. Beda banget sih pastinya. Malah Meskipun menurut aku Grok akan menjadi opsional juga bagi Bigetron Alpha menengok dari Cecilian yang lumayan lama untuk clear wave minionnya. setidaknya early-nya mereka bisa punya bantuan ya. Ya. Meskipun kalau udah late game ya Cecilian biarin sendiri aja, Grok, dia tinggal 2 kali bad impact. Ya, Grok atau Lolita lagi? Grok Lolita dua-duanya oke. Apalagi kalau misalkan menengok dari bagaimana cara dari Lolita menangkap satu hero untuk cover catch up ke arah siapapun yang bakal mengejar ke arah sosok dari Moreno. Moreno, Iya, oke. karena kalau misalkan nanti tiba-tiba Masyanya jump ini, Pendragon nabrak pakai Thunderclap, dipentung di kepala seorang Pendragon, berhenti kan dia di depan sana. Dan untuk sekarang, Franco lagi. Satu hero yang kali ini dimunculkan lagi untuk Bajan sepertinya menjawab dari Franco. Masih mengerikan sih kalau kita ngeliat kombonya ya. Kali ini ada Masha, Eve, Franco dan juga Beatrix, tapi Lolita dan juga Kari. Lolita Kari kita tahu dia punya satu buah pergerakan untuk menghindari serangan dari Masha. Dan itu akan mempermudah dia untuk kabur dari serangan-serangan yang nanti akan melakukan engage ke arah bagian backliner. Inzais Witras OTW M4. Widih. Dan inilah dia para fans yang sudah bahkan membawa bagaimana merch yang dimiliki dari EVOS Goods. Oh ya, tadi ada Happy Birthday Bye juga ya. Happy birthday, bye. Buat Rek, dan ya kita bakal balik lagi satu pilihan terakhir. Lancelot? Lancelot? Lancelot. Untuk jump in ke arah belakang. Iya. Atau Benedetta. Benedetta gue Benedetta aku suka sih di sini. Karena Boleh minim banget banget. untuk efek sisi powernya, tidak ada yang menangkap juga untuk seorang Benedetta. Menengok untuk bagian backliner-nya juga Cecilian tidak memiliki escape mobility lagi. Tapi Julian untuk kedua kalinya Om Wawa dan juga Nevin. Julian. Last pick. Last pick. Julian masih Julian. masuk juga, tapi pasti di sini harus lebih hati-hati lagi karena tadi Lolita kita sudah melihat bagaimana dia punya daya untuk bisa menghentikan Julian. Oke, daya dengan dobrak. charge-nya dia bener. Masih ada 16 juga dan jangan lupakan sekarang ada Kari di sini yang bisa menumbangkan Masya dengan cukup cepat. Apalagi kalau kita ngomongin soal Golden Staff, satu item yang akan Ya. mempermudah pasif dari Kari. Terus damage-nya makin lebih dipermudah juga untuk dilepaskan atau dihempaskan. Dan menurut aku kalau ngomongin soal bagaimana game yang kedua ini akan berjalan, early game, ini Bigetron Alpha harus mulai diperhatikan. Kebalikannya dari EVOS Legends, late game EVOS Legends malah lebih powerful sekarang. Mereka mulai berbalik dan bertukar jiwa seperti yang Om Wawa. Kalau aku ngeliatnya EVOS malah late game lumayan ngeri juga ya. Masih Cecilian, Ben. Iya makanya. Ada Cecilian, jadi Bigetron ini mereka lebih stabil dari early sampai dengan late game. Kecuali memang ada yang bisa dikacaukan untuk ritme mereka, irama mereka. Kalau ngomongin ritme, apakah Franco kali ini akan Franco. sudah diamankan terlebih dahulu, akan mengubah ritme permainan dari Leda. Nah. Game yang kedua akan kita saksikan sesaat lagi menuju ke pada Lane of Down. Game penentuan, apakah bakal 2-0 atau 2-1 untuk sekarang. Langsung saja MPL Arena, mana suaranya?
Oke, so ini dia untuk game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha. Langsung menuju ke arah laning-nya masing-masing dan sudah terlihat dari Henki akan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Iron Hook memang udah di pop up, tapi belum connect ke arah siapapun. Pertukaran damage terlebih dahulu di 1 menit yang pertama. Ya, membeli waktu sedikit, apalagi kalau ngomongin soal kontes Lito Wanderer. Buat sekarang pun melihat Persik yang sudah memiliki 2 skill otomatis langsung diganggu dari Max-nya. Retribution pun on point, namun ternyata Max masih mendapatkan satu Lito Wanderer-nya out of nowhere. True damage save the day. Yes, dan jangan lupakan Max dari Karina yang kita lihat kemarin ini bakal build ke arah dari tank. Oke. Dan dari EVOS Legends berarti bahwa mereka butuh 1 atau 2 hero yang bisa melakukan penetrasi. Dan itu bakal bergantung di tangan Clover nanti. Clover dengan Beatrix. Apakah akan selesai dengan Demon Hunter Sword atau bahkan dengan Huskclaw? Karena menengok dari Karinya, Matt ini akan sangat mengerikan sekali kalau seandainya Matt yang bakal menangin landing phase seperti tadi di game yang pertama. Ya ini potensi late game dari Bigetron Alpha sih banyak banget ya. Sesli Leon, Kari kalau misalnya udah masuk ke arah menit 15 sampai 20. Itu berarti harus ada 2 hero yang benar-benar mereka incar dari awal. Cuma masalahnya kali ini Setuju. Bajan dan juga Ki yang masih gontok-gontokan aja mencoba untuk ngasih pressure satu sama lain supaya mereka nggak bisa melakukan rotasi dengan lebih bebas lagi. Oke, melihat dari bottom lane ada sedikit pertikaian yang terjadi dari awal game. Di sisi lain Pendragon juga mendapatkan momentum yang sama. Sorizo dalam ancaman tapi Iron Hook-nya connect. Langsung menuju kepada arah depan Sorizo. Sprint pop out. Tidak akan ada sprint untuk di setup Turtle. Wow, satu trigger ke arah spell yang pastinya akan berpengaruh nantinya. Kita melihat juga dengan Turtle yang udah mulai spawn, ada beberapa cicilan chain dilemparkan sana, tapi Iron Hook dan sangat banyak berhasil connect ke arah Ki. Masih bisa selamat untuk beberapa saat, tapi ternyata gak terlalu lama karena first blood langsung bisa disecure oleh Tas yang menjadi mid laner. Oke, buat sekarang Tasnya masih bertahan di area belakang tanpa adanya pergerakan sama sekali dari teman-teman EVOS Legends. Tas masih mempertahankan posisinya dengan 1 point kill yang dia dapatkan tadi di area dari River. Ya, di sisi lain juga kita melihat Matt dan juga Clover ini penentuan juga di early-nya bakalan seperti apa, siapa yang bisa menangin laning phase terlebih dahulu karena akan berpengaruh kepada keseluruhan game kali ini. Tapi di sisi lain juga kita melihat dari satu RH berhasil connect lagi Bajan. Aim rate yang begitu tinggi tapi masih ada Sanguine Claw yang men-trigger flicker dari seorang Bajan. Itu Enhanced Sword, immune, dan flickernya juga di momen yang tepat ketika Sanguine Claw-nya hampir menangkap seorang Franco dari Bajan. Ya, itu pas banget tadi sih. Apalagi Iron Hook-nya juga kan. Berarti lawannya juga tadi kena enhance dari sword-nya. Ini masih ada damage tambahan juga. So far kalau kita lihat masih cukup berimbang dari objektif dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan ada satu pergerakan tadi yang hampir saja mendapatkan momentum dari Renner Apathy yang tidak connect ke arah siapapun. Buat sekarang di menit yang ketiga permainan, lagi dan lagi EVOS Legends selalu bisa mempertahankan tempo karena mereka tahu lawannya adalah Bigetron Alpha. Mereka tahu gak bisa bermain dengan terburu-buru, apalagi kalau ngomongin soal emblem. Yang dimana mereka benar-benar lumayan bisa dibilang 50-50 untuk para junglernya. Karena buat sekarang hanya ada perbedaan di area Retribution cooldown. Oh iya, di sana aja sih retrinya. Yang lainnya masih tetap standar lah ya. Kalau dari Masha-nya masih dengan penetration, mungkin dengan physical attack tambahan. Weapon Master juga masih dipakai nanti oleh Clover, physical attack movement speed. Ada attack speed 1 diisi oleh dia. Tidak full loh dengan movement speed. Dan ini bukan pertama kalinya kita melihat seperti di game yang pertama. Versik selalu ketinggalan level oleh Max. Karena dengan efek dari damage to monster ini benar-benar memperkaya para jungler. Dengan emblem jungle-nya itu sendiri untuk di early game di 5 menit awal seperti Max dari Bigetron Alpha. Jadi keuntungan untuk early-nya ya, meskipun dari EVOS Legends memang bisa melakukan pertukaran dengan satu eliminasi yang berhasil mereka dapetin. Cuman ini yang bakal jadi penentuan lagi nih. Turtle yang kedua, setup udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Kali ini Pendragon yang bahkan mencoba untuk mengacak-ngacak setup di bagian depan. Tapi masalahnya Max bisa melakukan Turtle dengan begitu mudah. Namun masih juga connect karena 2 pemain sekaligus. Bajan masih bisa melarikan diri tapi tidak dengan seorang Persik menjadi pemain penting. Dan Tas Dede sebagai mid laner kali ini juga harus langsung lari dan nge-trigger sprintnya. Iya, dia nggak bakal mau dalam keadaan yang cukup berbahaya. Apalagi menengok dengan 2 Numenon Blast yang tidak terdeteksi sama sekali. Tidak ada cancellation Omawa, tidak ada enhance chain untuk menghentikan bagaimana Lolita dari Ki dengan double stun-nya barusan. Yes, dan berarti bahwa 2 kali sudah kita melihat bagaimana Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Dan jangan lupakan juga ini adalah penampilan dari Bigetron Alpha yang mereka ulang lagi di game yang kedua. Mereka kali ini leading. Bahkan dari matnya ini sulit untuk bisa disentuh levelnya. Lihat
level difference-nya masih sama. Oke, sekarang sama. Tadi lumayan jauh. Oke, langsung di cancel begitu saja. Bajan menghentikan pergerakan dari Ki. Mencoba untuk bermain lebih agresif. Untuk sekarang Clover pun masih mampu untuk bertahan dengan satu Nimbus Passion Clear Wave instan. Iya, rotasi ini dilakukan ke area gold laner kali ini karena pastinya kita melihat juga bagaimana satu tarikan dari seorang Bajan berhasil connect ke arah seorang Ki, tapi nggak mau diinisiasi lebih lanjut karena turret mereka juga dalam bahaya. Hampir saja di all in ke arah Ki dan tidak ada runner apati, jadi masih aman untuk Ki juga. Langsung dash ke arah belakang, meninggalkan pergerakan ofensif dari Bajan. Dan di sisi lain kita bakal melihat bagaimana Mat udah mulai ketahuan, sprint pop out dilakukan dan bahkan kali ini langsung disengage, repositioning dilakukan karena dia tahu untuk sekarang dia berada dalam sebuah ancaman sepertinya. Iron Hook yang lagi-lagi masih belum berhasil connect, bahkan juga satu tembakan returnya, tapi masalah di sisi lain Versik dalam bahaya nomor 16-nya akan langsung dilemparkan, terkena ke arah satu pemain Kosil dari seorang Bajan. Apakah akan memberikan efek maksimal kali karena di sisi lain juga real world manipulation dari seorang sudah mulai terbuka kayaknya dalam ancaman, tapi di sisi lain juga lihat kayaknya harus berhasil tumbang dan 3 pemain dari Bigetron Alpha akan mundur terlebih dahulu. Counterplay set up lagi dari EVOS Legends. Dia memainkan Bajan di area lini belakang dengan flicker hook yang dia lakukan barusan. Apalagi mendapatkan Max, itu langsung mematahkan tempo permainan. Sehingga Bigetron Alpha yang tadinya ingin melihat 1 bahkan 2 poin kill tidak jadi. Di area bottom lane, Sorizo pun udah mulai muncul ke depan dengan menggunakan Polystar Moon jump in dari Persik yang mencoba untuk menggunakan enhance sword, tapi ternyata Max mengamankan retribution dengan on point. Bajan mendapatkan Sorizo tapi tidak ada follow up damage dan langsung disengage. Bigetron Alpha terlalu kuat di early game-nya. Terlalu kuat di early game, terlalu kuat di area objektif juga. Turtle udah beberapa kali mereka dapetin 3 kali bahkan. Terus kalau kita ngomongin dari outer red bagian bawah bisa banget dicicil oleh seorang Matt. Cuman masalahnya ketika memasuki ke arah late game, ini damage dari Clover juga udah nggak main-main. 1 hit saja dengan snipernya itu udah cukup membuat Matt langsung mundur. Dan bahkan dia yang dapat ke area gold buff-nya. Ya, tapi secara level ini Matt masih unggul dibandingkan dengan si Clover sendiri. Dan dari Bigetron Alpha, Lolitanya sih di sini yang menjadi faktor penentu untuk Bigetron Alpha bisa selalu memenangkan duel di early. Oke, apakah langsung dijawab begitu saja? Ki sudah mulai memunculkan wujudnya di area sebuah laning phase gold lane dari EVOS Legends. Zoning out pun sudah mulai dilakukan. Versik mendapatkan purple buff-nya. Sepertinya masih aman-aman aja. Tidak ada pertikaian yang begitu bisa dibilang mengancam dari kedua belah pihak. Cuma nyicil-nyicil aja karena fokus utama dari kedua tim mungkin lebih ke arah objektif untuk saat ini. Dan juga kita melihat tadi satu iron hook dari seorang Bajan. Aim rate-nya untuk game kali ini benar-benar tinggi banget. Beberapa kali selalu bisa ngedapetin pemain, cuman... Udah panas? Iya udah panas, cuman ya nggak ada inisiasi lanjutan. Cuma Kosil udah berhasil dibuka kali ini. Berhasil mengkode karena 3 pemain langsung itu 16-nya cuma masa Moreno. Tetap harus berhasil itu bahkan terlebih dahulu. Real manipulation-nya connect karena seorang kill lagi. Versik mencoba untuk mengajar ke arah Matt, tapi belum berhasil. Dan satu tembakan terakhir dari Clover mendapatkan 1 pemain tambahan untuk EVOS Legends. Dibalaskan dengan instan bagaimana sebuah setup yang dilakukan oleh Ki. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Clover. Di arah belakang dia runner apatinya udah on point banget. Dan itu adalah target yang paling maksimal untuk sekarang 2 poin. Tanpa trade kill sama sekali. Membuahkan sebuah momentum bagi EVOS Legends dari debutnya untuk kali ini. Tas yang biasa bermain sebagai jungler, kali ini bermain sebagai mid laner dan baru selesai dengan jenis one ya Om Wawa. Iya sih, itu tadi padahal setup yang manis ya. Coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha. Nomor 16 dari dalam rumput, tapi gagal juga. Karena hanya 2 pemain yang berada untuk BTR. Oke, tapi buat sekarang Max langsung ngincer ke arah Versik, mencoba untuk langsung menggunakan sport enhance-nya. Menghindari sebuah teamfight yang ada. Moreno tapi sudah berada di depan sana. 1 tamparan base impact langsung di-flicker oleh Ki. Mencoba untuk menangkap seorang Versik tapi ternyata masih bisa sword ke arah belakang. And save the day. Wah, flickernya jadi terbang sia-sia bisa dibilang karena nggak ada inisiasi lanjutan yang mau coba dibuat. Cuma masalah kali ini Taxdede dan juga Versik sudah mulai mendekat dengan Lord yang berhasil diamankan oleh seorang Max. Oke, langsung ada Polystar Moon juga karena depan sana mencoba untuk bertahan tapi Pendragon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sprint pop out, dia tahu dia dalam bahaya kalau terlalu lama di dalam area teamfight. Iya, nggak mau dilama-lamain lagi karena itu bakal menjadi bumerang untuk teman-teman dari EVOS Legends. Dan kita ngeliat juga dari segi item stationnya udah banyak perubahan pastinya Om Wawa. Yes, ini yang menarik masih ada Swift Boots ya yang dipakai oleh Max, mungkin menambah dari attack speed-nya, sedikit saja Curse Helm, ada Guardian juga, jadi benar akan mengarah menuju ke item defense. Sedangkan untuk Julian dari Versik masih dengan full item attack lah. Dan ada Melvic Roar kali ini. Jadi Clover bakal jauh lebih sakit dan dia sudah siap untuk melakukan teamfight. Oke, Ki kali ini udah mulai langsung menunjukkan Guardian Block-nya dan bahkan Numenor setup. Apakah ada flicker? Tidak ada flicker sepertinya.
Terus saat ini setup sudah mulai dilakukan dan bahkan EVOS Legends mencoba untuk mempertahankan teritorial pertahanan base-nya di semua lini. Iya, susah banget karena lihat di area top lane pun pergerakan dari Sorizo berhasil ngedapetin 2 turret sekaligus. Dan bahkan Pendragon Masya yang terkenal dengan objektifnya belum berhasil ngedapetin 1 pun turret. Di sisi lain juga Bajan berhasil mendapatkan 1 Iron Hook-nya. Cuma masalahnya connect-nya ke arah hero-hero tebal. Yes, dan masih belum ada targeting di area backlaner-nya sehingga membuat sosok Moreno seolah-olah tidak tersentuh sama sekali. Dan makin sulit lagi untuk ditumbangkan bagi teman-teman dari EVOS Legends dikarenakan Ki selalu mendapatkan sebuah posisi yang dimana dia ngebadanin semuanya. Dia makan semua dealing damage-nya. Dan bahkan sampai-sampai Sorizo di explainer-nya di match build ini udah benar-benar menyentuh ke angka 43.000. Oke, dan Max ternyata nggak berhasil ngedapetin ya ke area purple buff-nya karena Retribution di-trigger oleh seorang Versik menjadi keuntungan. Pastinya untuk Versik nggak berhasil kehilangan. Dan kita bakal melihat lagi dari sisi lainnya, 5 pemain dari EVOS Legends sudah mulai bergerak mencari objektif yang bisa mereka dapetin sebanyak-banyaknya. Setidaknya mengejar ketertinggalan gold mereka dulu. Setuju. Menengok dari ketertinggalan gold 5.000 gold leading di menit yang ke-11 nih Om Wawa. Yes, ini adalah golden yang oke banget sih untuk Bigatron Alpha selama mereka masih bisa mempertahankan momentum ini juga. Dan player stats kita untuk Max dengan karena dia, ini kayak dia cukup tinggi juga apalagi dengan item defense yang memang selalu dibawakan oleh Max. Oke, untuk menangkap ke arah satu sosok Karina Tank seperti ini. Mau tidak mau, harus ada zoning out yang begitu luar biasa dari Pendragon. Either way itu menuju kepada seorang Matt dengan Karinya atau menuju ke arah Moreno. Karena cuma 2 pemain itu aja yang bisa di-engage sama Pendragon dengan basic attack yang dia miliki. Tapi masalahnya ya, di sini ada Bigatron Alpha, mereka nggak punya 1 true damage pasif. Ada 2. Ada 2. Ada Kari juga. Dan Karina ini benar-benar meltdown banget hero setebel apapun dengan true damage yang mereka miliki. Apalagi kalau ngomongin soal bagaimana early game seperti ini. Dan sesaat lagi mungkin akan selesai dengan Demon Hunter Sword atau minimal dengan Golden Staff. Wah, semakin mengerikan sih, semakin banyak item yang bisa dimiliki. Begitu juga dari EVOS Legends. Kalau penetrasinya udah bisa mereka amankan, entah itu nanti dari Genius One ataupun untuk item-item lainnya, itu pasti akan menjadi bumerang juga yang bisa diberikan ke arah para pemain dari Bigatron Alpha. Konsol sudah dimulai dibuka oleh Bigatron juga menuju ke arah pemain dari EVOS Legends. Langsung bisa menemukan 1 pemain di sana. Terus Stun Bajan gak bisa kemana-mana lagi, tapi masih ada pergerakan 16-nya connect dengan Slinger, tapi ternyata gak dapat ke arah siapapun KB. Oke, langsung ada pergerakan NSN dibantu dengan reward manipulation. Sorizo jump in dengan Falling Star Moon-nya mencoba untuk menangkap ke atas diri, tapi ternyata Sorizo langsung nge-pop out sprint ke arah belakang. Pendragon, where is Pendragon? Di mana Pendragon? Tidak ada yang mengetahui posisi dari Pendragon, tapi untuk sekarang Iron Hook-nya hampir mengenai ke arah Sorizo. 1 member tumbang Moreno tidak terdeteksi lagi untuk sekarang. Sorizo pun udah gak memiliki 1 sprint pop out-nya. Dan Sorizo udah mulai ketangkap 1 demi 1 Iron Hook-nya hampir. Bajan sedikit lagi menangkap karena Sorizo yang sudah memiliki immortality. Mat terkena efek dari Render Apathy. Di sisi lain Max-nya masih menahan dealing damage yang dimiliki oleh satu sosok Sorizo. Immortalnya pecah. Shotgun Wesker down. Versik mendapatkan point kill-nya. Pendragon mendapatkan Mat. Permainan diputar kembali. Ki juga down. Dan Lord akan secure by EVOS Legends. Outplay yang dilakukan EVOS Legends dengan memanipulasi pergerakan dari Pendragon yang tidak terlihat sama sekali di area jungle. Ada positioning kali ini dari EVOS Legends dan membuat mereka bisa punya space yang luas banget. Auto turret sudah tumbang di area mid. Bahkan inner turret seharusnya bisa menjadi target mereka berikutnya dengan ngebawa Matrix di game kali ini. Apakah akan ada push lagi dengan menggunakan Yif? Dari high ground yang kita ketahui bahwa dia memiliki area teritorial yang sangat amat jauh dan Pendragon selesai dengan Thunderbolt Omawa. Yes, akan ada efek super slow nanti. Super slow. Yang didapatkan dari item tersebut. Dan sementara tadi memang tarik ulur dari EVOS Legends yang bagus banget. Apalagi mereka bisa memaksimalkan potensi match yang dipakai oleh Pendragon. Dimainin selama Pendragon tidak terlihat di arah dari minimap. Pastinya bisa menjadi salah satu ancaman untuk Bigatron Alpha. Hampir saja Bajan menangkap 1 dengan Iron Hook yang dia miliki. Buat sekarang, Ki dalam keadaan yang sekarat benar-benar tertampar di arah belakang sana dengan efek knock up airball. Dan Sorizo terkena efek Iron Hook. Tertangkap Bajan. Killing spree pun diamankan oleh Clover. Di depan versi mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Bigatron Alpha. Sementara itu dilihat dari EVOS Legends memaksimalkan potensi dari super minion yang masih berjalan. Pendragon langsung bergerak ke sisi lainnya mendapatkan 1 objektif lagi dan langsung ada disengage. Sementara Clover masih belum mau berhenti. Dia langsung melakukan poking terhadap base turret di bagian mid lane. Versik menangkap ke arah depan dan combo lagi Kitty. Tertangkap lagi 2 member down. Pendragon zoning out karena Matnya terpaksa untuk mundur. Dan ini udah benar-benar terbuka untuk base turret yang terekspos. Langsung menuju ke base. EVOS Legends mendapatkan 2-0.
Somoawa. Straight push.